gitu lur. Jadi begini ya tuh, es sampai mencair, sampai beku kayak gini. Wih, runcing, lihat, bahaya ini. Berarti bahaya ya kalau di bawah genting kayak gini. Untung di sini gentingnya nggak begini ya lur. Soalnya bahaya kalau ada orang lewat gitu kan, terus tiba-tiba jatuh, gimana? Karena kepala ini lumayan, nggak lumayan lagi, bocor kali. Tuh, wih, runcing, tajam itu, bahaya juga. Nah, ini tempat tinggalku kan. Tempat tinggalku aja di balik bambu-bambu itu lur. Di balik bambu-bambu itu. Gimana nggak serem kalau malam? Kalau misalkan kayak sekarang ini kan hari libur. Temanku itu pada main lur. Main. Saya tinggalnya sendiri. Udah 2 malam sih saya tinggal sendiri. Bahkan waktu tahun baru itu libur 1 bulan. Saya tinggal di sini sendirian lur. Tuh. Hutan loh. Rumah tua lagi. Yang itunya udah nggak ada lagi. Yang tempatnya udah nggak ada lur. Udah nggak ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gabut ini. Ya walaupun channelnya gabut, semoga aja ada video, ada beberapa video yang bermanfaat ya. Walaupun sedikit, yang terpenting ada bermanfaatnya dikit lah. Oke lur, di video kali ini karena saya libur ya. Saya mau ngajak kalian jalan-jalan aja lah. Ajak kalian jalan-jalan ke tempat, ke sungai ya lur. Ya di sekeliling ini aja, di sekeliling rumah aja, di sekeliling tempat tinggalku. Karena biar kalian tahu juga, biar buat orang-orang atau anak-anak muda yang di Indonesia itu yang mau ke Jepang ya, tidak melulu melihat dari sisi sebelah mata gitu, atau dari keindahan Jepang. Kali ini juga saya mau ngajak kalian biar tahu gitu, karena di Jepang juga ada gitu yang namanya kampung ya, ada yang namanya pelosok gitu, seperti ini juga loh. Nih, bisa kalian lihat sendiri kan, ini sawah loh, ini kampung, ini sawah. Cuma nggak kelihatan aja karena salju ya. Itu juga sawah. Ini kebun anggur kalau ini. Kalau itu sawah. Tuh, di sana itu nggak ada pemukiman lur. Di atas sana nggak ada pemukiman. Cuma segini aja pemukimannya. Ya bisa dihitung lah gitu. Tuh orang-orangnya juga pada nggak ada gitu, sepi. Jadi bagi kalian ya yang melihat Jepang itu selalu indah, itu salah. Jepang juga ada yang namanya kampung, ada. Tuh, ada yang namanya masih zaman dulu juga, ada kucing. Yang kayak masih apa ya? Jadul gitu ibaratnya, kayak gini kan, pos. Kotak pos. Ini kotak pos, kalau mau ngirim surat itu pakai kotak pos juga bisa. Ini kan masih jadul ya, lur. Gitu, lur. Jadi Jepang tuh emang gimana ya? Ya ada jadulnya, ada modernnya juga gitu. Mungkin ya kejadulan itu mempertahankan gitu. Mempertahankan karena dulunya budayanya kayak gitu kali ya. Mempertahankan apa ya? Tradisional gitu loh. Mungkin. Nah, ini tempat gomi ya. Tuh. Bisa kalian dengar? Tuh suara gagak loh. Gagaknya di tiang listrik. Nih. Itu gagak. Karena hidup di kampung ya, banyak hewan-hewan, banyak burung-burung, bahkan ada rusa juga di sana lur. Sebenarnya mau ke sana juga sih, cuma ada jalan nggak gitu. Ini adalah tempat sampah lur. Jadi tempat sampah di Jepang itu ya rapi sih, bagus. Jadi ada tempat kayak gitu, ada kotaknya, ada
apa ya, besi ya, baja ringan lah ibaratnya, disiapin gitu. Terus juga hari-harinya beda-beda lur. Misalkan besok ya hari Selasa. Hari Selasa itu jadwalnya buang sampah ini dapur, atau bisa dibakar gitu, sampah moerugomi. Nah ini pohon sakura lur, yang gak ada daun dan gak ada bunga. Nih ada pohon pisang juga, cuma gak tahan hidup ya. Kalau musim dingin itu mati. Tapi nanti ya bulan 4 kayaknya, bulan 6 ya, bulan 6 tumbuh lagi lur. Tuh inilah desa yang saya tempatin lur. Bener-bener pelosok, rungkat. Tuh ada rungkat kayak gini. Banyak gagak ya. Tuh. Jadi di sini tuh masih asri banget, pelosok banget. Gagak aja masih banyak. Emang sih Jepang itu banyak gagaknya. Terus juga nggak bisa diburu karena dilindungi juga lur. Walaupun burung gagak juga dilindungi. Semuanya hewan di sini tuh dilindungi. Nah, ini daerahku ya, Numata. Ini nggak tahu tempat apa, kayak tempat untuk berkumpulnya gitu, balai kumpulnya orang-orang sini. Anginnya gede lur, pohon bambu ini. Tuh, pemandangannya juga udah kelihatan kayak gini kan. Udah kelihatan lah pokoknya, udah kelihatan kampungnya banget. Jadi gitu lur. Jangan menilai Jepang itu selalu indah loh. Ya, walaupun kampung kayak gini tetap indah sih dilihatnya gitu, bagi yang suka sama alam ya. Tapi kan orang-orang Indonesia itu melihat Jepang itu wow gitu, perkotaan banget gitu. Nah itu perusahaanku lur, perusahaan bos saya lur, situ. Ini saya coba turun ke bawah ya, karena di bawah itu ada sungai ya. Jadi gimana lo? Jepang ada kan namanya kampung ya. Jepang ada kan namanya pelosok ya. Ya inilah realitanya. Realita di Jepang itu emang kayak gini. Ya mungkin. Mungkin karena emang saya itu jobnya itu pertanian ya loh. Job pertanian itu ya tinggalnya nggak jauh-jauh dari persawahan, perkebunan kayak gini ya. Dan persawahan, perkebunan itu biasanya ya adanya di kampung-kampung kayak gini ya. Ya mungkin karena itu juga. Ya memang kayak gitu lur. Memang karena itu gitu. Memang karena kita kerjanya di pertanian jadinya ya di kampung gitu. Tapi ada juga loh kayak kerja di perawat, itu perawat juga ada loh yang di kampung. Ada temanku juga, karena saya nggak pernah jadi perawat di Jepang. Karena yang jadi perawat di Jepang ya hanya teman. Jadi saya menceritakan teman ya, emang teman lagi gitu. Ya emang teman lur. Kita itu sharing itu sama siapa kalau bukan sama teman ya. Nah dapat informasi kayak gitu. Jadi temen itu kerjanya emang taigo atau perawat di Jepang loh. Daerahnya sama kayak gini. Jadi nggak selalu menang-menang perawat ini pasti di kota nih ya. Jangan. Tergantung ya milik-milikan aja, tergantung penempatannya. Kita itu nggak bisa memilih. Kalaupun memilih ya sebenarnya bisa. Kalau misalkan ada di daerah kampung gitu, ya kita bisa menolaknya. Berarti kan sama aja memilih ya. Bisa sih memilih. Cuma kan yang namanya masih di Indonesia tahu sendiri lah. Apalagi pemagang ya. Bukan ex Jepang gitu. Pasti yang namanya ada job nih gitu. Ada job pertanian misalkan. Daerahnya kayak gini, daerahnya kampung, daerahnya pelosok, jauh dari stasiun, jauh dari supermarket. Mau nggak gitu? Ya nggak apa-apa. Siap. Yakin.
gajinya segini yakin. Tapi itu nyampe sini pasti nyesel gitu. Karena itu orang masih di Indonesia kan, masih belum pernah kesini, jadinya kayak gitu. Siap-siap aja, mau aja gitu, jadi gitu. Kadang nggak bisa memilihnya tuh di situ, karena belum pernah ke Jepang, jadinya ya siap-siap aja. Tapi kalau yang udah pernah ke Jepang pasti bisa memilih, karena kerjanya di kayak gini nih, pelosok. Kerjanya jauh dari stasiun, jauh dari supermarket, harus beberapa menit, harus membutuhkan waktu beberapa menit kalau mau ke supermarket, mau nggak. Nah kalau ex Jepang itu kadang mikir-mikir ya, enggak sangat merepotkan. Nah gitu, itu memilih ya. Kalau ex Jepang itu karena udah tahu gitu, jadi pilih-pilih. Nah lur, ini dari tadi kita di sungai ya, di jembatan sih, tepatnya di jembatan di atas sungai. Biasanya banyak rusa lur. Rusa itu seneng ya. Rusa itu seneng kalau emang main-main atau lari-lari di di sungai kayak gini. Karena sungainya emang dangkal. Sungai yang dangkal. Nggak kayak sungai. Ambles nih. Dalam loh. Tuh lur. Ini sungai dangkal. Ada burungnya juga tuh. Ini ya, di sini burung tuh. Tuh burung. Sebenarnya saya mau ke situ lur. Cuma lewat itu bisa nggak ya? Lewat sini aja kali ya. Coba lah, yang ini aja. Kayaknya ada bekas kaki. Oh ya, kaki rusa lur ini. Lihat aja, ada kaki rusa. Ini kaki rusa, saya yakin kaki rusa. Soalnya rusa itu saya pernah lihat ya, rusa itu lewat sini. Kalau musim panas ada ikan nggak ini? Nggak tahu ya. Kalau musim dingin kayak gini udah pasti lur. Udah pasti nggak ada. Ada orang. Paling ya kayak gitu, mobil minyak kayak gini. Saking sepinya ya, beda sama di kota kan. Jangan berekspektasi terlalu tinggi atau saya ini ke Jepang gitu, wow ke Jepang gitu. Pasti wah enak banget di Jepang gitu. Gak lur. Tergantung cara bersyukur juga. Nih ya, sungainya. Kalau musim panas bakar-bakaran, barbekyuan kayaknya enak di tepi sungai gini. Tuh. Sampah. Ya wajar lah ya. Kalau sampah ranting-ranting wajar karena emang ini udah gugur. Daunnya udah gugur ya, udah rontok gitu. Kalau musim dingin itu pasti udah nggak ada daun. Soalnya dari musim gugur udah pada hilang gitu, terhempas angin. Tapi boleh juga ini buat main-main di sini, boleh. Buat barbekyuan nantilah. Kapan-kapan ya, Lur. Kalau ada waktu di musim panas ya, biasanya itu di musim panas. Barbekyuan di tepi sungai itu. Orang-orang Jepang juga biasanya barbekyuan di tepi jalan, tepi sungai. Nggak bisa naik, lewat sini aja. Tapi rusa bisaan ya nyari jalannya itu. Itu adalah burung yang serupa dengan apa ya, nggak tahu. Intinya dia itu ayam, cuma kayak burung gitu, bisa terbang. Kayak gitu, Lur. Banyak di saat musim semi udah pada keluar dia.
burung-burung jenis kayak gitu, ayam-ayam hutan lah. Kalau sekarang masih jarang lur. Nah, ini sungai-sungai kecil. Ini anak sungai ya lur. Tetap jembatan lagi nih. Jembatan nggak ada ini apa pagarnya. Oh, orang itu berhenti ini lur. Apa rokokan? Ngerokok. Ini anak sungai. Tuh. Itu kan sampah tuh. Itu sampah plastik tuh lur, ada. Ini plastik loh. Sama plastik. Tetap ada gitu. Cuma jarang ditemukan. Jarang ditemukan. Itulah. Jadi ya intinya di video ini, bagi kalian yang mau ke Jepang ya, terus terutama untuk job pertanian, pasti kan dapatnya di daerah sawah-sawah kayak gini. Ini kan sawah nih, sawah yang tertimbun dengan salju. Nah ya harus disiapin lagi gitu, maksudnya harus disiapin, harus menerima keadaannya nanti. Kalau emang tinggalnya di pelosok, tinggalnya di kampung, ya harus terima dari awal gitu. Biar apa lur? Biar di sini, nyampe di sini ya bersyukur gitu loh. Minimal tuh ada bersyukurnya gitu. Kayak gitu sih. Sana itu tempat pemancingan ya. Jadi gitu. Yang penting dari awal emang udah siap mau ditempatin di mana aja. Intinya pahitnya dulu lah, pahitnya dulu. Ya bayangin aja, aku dapat di pelosok udah kayak gitu aja. Kalau sesampai di Jepang ternyata dapatnya di agak kekotaan, ya itu bonus aja gitu, bonus, wah milik aja gitu ya kan. Yang terpenting kayak gitu loh. Penting udah mikirnya pahitnya dulu aja, dikit pahit aja udah. Tuh. Itu ya, saya itu daerah Gunma. Gunma itu terkenal dengan onsen ya, atau pemandian air panas. Juga banyak ini, banyak apa? Skijo, tempat bermain ski gitu loh. Itu di situ skijo ada ini salju-salju ini. Bagus sih sebenarnya kalau emang yang suka gitu, yang suka dengan alam. Pasti betah sih. Terus juga yang introvert juga pasti betah lah tinggal di kayak gini. Soalnya sepi banget. Nih di Jepang itu emang udah ada perhatian ya. Kayak naik kayak gini aja kan, ini kan bahaya nih. Bahaya naik. Udah ada peringatan, maksudnya mengingatkan gitu kalau harus naik. Kalau naik ini, naik jalan ini kan tinggi nih. Ntar dulu, saya dari sini. Nah ini kan naik nih. Terus di situ juga ada jembatan. Terus juga nanti di sana taikan gitu, taikan curam gitu. Nah disarankan untuk persneling kedua ya, gigi 2 lah, kayak gitu. Nah kayak gini. Lihat, ini gambarnya apa lur? Kita main gambar aja lah. Gambar, ada gambar kamera, terus ada orang yang membawa apa ini, kursi ya kan. Ntar dulu deketin. Nah ini membawa apa lur? Bawa kursi, bawa stobu penghangat itu. Terus ada TV, ada kasur, botol juga, botol bekas. Terus juga ada kantong itu. Berarti tandanya apa? Itu sampah. Jadi barang siapa yang membuang sampah itu ada terlihat CCTV, dan CCTV-nya nggak tahu di mana, di pohon kali ya. CCTV-nya nggak tahu lur di mana, di pohon apa gimana. Oh di situ lur, situ di tiang listrik. Udah pokoknya pemerintah Jepang itu sudah memikirkan juga ya kan, biar orang-orang tuh tertib. Atau mungkin cuma peringatan doang buat takut-takutin, itu nggak tahu ya. Ya mungkin ada CCTV yang tersembunyi. Intinya pemerintah Jepang itu udah menyiapkan lah biar daerah kampung kayak gini juga terjaga gitu. Nggak sembarangan orang buang sampah.
Itu mobil paket lur. Mobil paket Jepang, Kuroneko atau kucing hitam. Sepelosok ini ya, kalau mobil paket walaupun pelosok tetap lur. Tetap apa, tiap hari itu operasi ya mobil paket itu. Ini lur, saljunya belum mencair ya, padahal udah 3 hari sih. 3 hari panas tapi masih belum mencair. Malah salju ya kalau kena matahari itu kayak dia tuh mengeras lur. Gitu ya, saya perhatikan kok makin keras itu. Nih, sampai juga nih dari bawah. Ini pertanian anggur ya, Yutaka Budo. Budo itu anggur. Ini nggak tahu. Oh, ini toilet lur. Pertaniannya ada toiletnya, lihat. Nih, ini toilet untuk karyawan anggur. Enak banget ya, sampai dipikirkan toilet juga. Dan itu kuburan. Pernah saya kan ke kuburan itu. Pernah saya di bawah kuburan itu cari uang lur. Naik terus. Tuh, tadi kita ke bawah ya itu. Dingin, memang dingin. Anginnya lagi kenceng-kencengnya ini. Karena mau memasuki musim semi. Oh ya, di Jepang itu ini juga banyak mirror, apa, kaca kayak gini loh. Di setiap sudut tikungan ada. Memang bener, rambu-rambu di sini tuh memang lengkap gitu. Gitu loh. Nanti kalau musim semi ya, kita main ke situ lur, keliling ke situ. Oke lur, jadi intinya seperti tadi ya, jangan terlalu tinggi ekspektasinya, jangan selalu manis memikirkannya, karena Jepang juga ada rasa pahitnya lur. Ada rasa pahit. Bener, apalagi bosnya, dapat bosnya yang nggak enak. Bosnya nggak enak, teman kerjanya nggak enak. Mau gimana? Apakah tetap berpikiran manis? Enggak kan? Yang penting mikir pahit dulu aja. Masalah dapatnya manis, bonus itu. Berarti bejo. Ya, nasib bagus gitu. Dan alhamdulillah kalau saya di sini dapatnya bos yang baik. Terus apa? Teman kerjanya nggak rewel, nggak jahil lah, nggak, baik lur, alhamdulillah. Oke lur, sekian dulu video dari saya. Semoga kecil besarnya ada manfaatnya lah. Walaupun gak ada manfaat juga, saya ucapkan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai detik ini. Terus dukung saya juga untuk channel ini supaya tetap berkembang lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.